Perjalanan kasus korupsi Tower BTS, Serat Menkominfo Johnny G. Plate, rugikan negara 8 triliun rupiah. Inilah perjalanan kasus korupsi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Kasus tersebut terendus dalam proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Terkait kasus tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara korupsi BTS. Tim penyidik meningkatkan status yang bersangkutan setelah menjadi saksi menjadi tersangka, kata Dirdik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, Rabu, 17 Mei 2023. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan selama 20 hari. Dan melakukan tindakan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung, ujarnya. Kini total tersangka dalam kasus ini berjumlah 6 orang. Di antaranya Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, AL, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development, HUDEF, Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Selain itu ada akun Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Awal mula kasus. Pada tahun 2020, Bakti Kominfo diberikan proyek untuk membangun Base Transceiver Station, BTS, 4G untuk mengakomodasi layanan internet. Seharusnya proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, 3T. Dalam perencanaannya, Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia. Namun, para tersangka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek. Kecurigaan pun terjadi ketika sampai batas pertanggungjawabannya, banyak proyek BTS tersebut tiba-tiba berakhir dan beberapa BTS tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Terendus Agustus 2022. Kasus ini mulai terendus pada bulan Agustus 2022. Gelar perkara kasus ini dilakukan oleh tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung pada 25 Oktober 2022. Penyidik kemudian meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada 13 November 2022. Selanjutnya pada 4 Januari 2023 ditetapkan 3 tersangka, yaitu Dirut Bakti Kominfo AL. Lalu, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia inisial GMS dan Tenaga Ahli Human Development, HUDEF, Universitas Indonesia tahun 2020, YES. Ketiga tersangka tersebut langsung ditahan pada 4 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari. Setelah itu, pada 6 Februari 2023, Kejagung kembali menetapkan tersangka dari pihak swasta, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan, I. Satu orang tersangka tersebut yaitu I selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa, 7 Februari 2023. Ketut mengungkapkan, I berperan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergi diduga telah secara melawan hukum bersama-sama melakukan permufakatan jahat tersangka sebelumnya, yaitu Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, AL.